Halo para pecinta drama India Radha Krishna. Ini adalah sinopsisnya ya guys. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk Anda semua menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda semua tidak tertinggal sinopsis terbaru dari akun channel kami. Episode ini dimulai saat Balaram senang melihat Revati dan bertanya apa yang dia lakukan sekarang. Revati mengatakan dia mendengar dia datang ke sini, jadi dia datang menemuinya. Balaram mengatakan dia sangat senang melihatnya. Dia bertanya, lalu mengapa dia tidak mencoba bertemu dengannya? Dia bilang dia selalu ingin. Tapi sihir Kana menghentikannya. Revati mengatakan Kana tidak terlihat begitu. Balaram mengatakan Kana sangat cerdas. Dia berbaring di bahunya. Dia menjadi lebih bahagia. Yasoda memanggil Balaram dan secara emosional bertanya bagaimana dia. Dia bilang dia bugar dan baik-baik saja. Dia bertanya di mana Kana. Krishna berjalan masuk dan mengatakan dia ada di sini. Dia bertanya bagaimana kabarnya. Dia bilang dia kuat dengan mentega dan makanannya. Balaram memberi sinyal pada Yasoda bahwa Revati telah datang. Yasoda bertanya siapa Revati dan kemudian bertanya mengapa dia membuat seorang putri mungil dan secantik berdiri di luar dan memanggil Revati masuk. Dia terlalu banyak makan. Krishna dan Balaram sementara itu mereka berdua mengatakan mereka penuh. Revati melayani Balaram dan ia menerima banyak puri yang terpesona pada kecantikannya. Jatila dan Kutila mendiskusikan bahwa mereka tidak dapat membiarkan Radha menjadi Barsana Mukhya dan entah bagaimana harus menjadikan Ayan sebagai Mukhya. Di sisi lain, Pragni bertanya pada Rajasan, bagaimana anak yang lemah bisa membunuh Kans? Jarasan mengatakan bahkan dia kagum karena Kans sangat kuat dan mengenang Kans berkelahi dengannya selama berhari-hari dan tidak menerima kekalahan. Jadi dia sendiri menerima kekalahan dan menikahi putrinya Atsi dan Prapati ke Kans. Dia mengatakan Krishna pasti telah menipu dan mengalahkan Kans. Ugrapat mengumpulkan warga Barsana dan mengatakan karena Radha menyangkal jadi Mukhya, ia ingin menjadi Nat sebagai Mukhya. Jatila mengatakan dia tidak bisa membuat tamu sebagai Mukhya. Ugrapat mengatakan dalam kasus itu dia akan menganggap Ayan sebagai Mukhya dan akan mengumumkan kapan Krishna masuk dan mengatakan hanya Radha yang akan menjadi Mukhya. Dia membekukan waktu dan memberitahu Radha bahwa dia tidak menjadi Raja Mathura karena suatu alasan, tetapi ingin Radha menjadi Mukhya Barsana dan disebut sebagai Radha Rani. Ugrapat mengatakan dia tidak bisa ikut campur karena ketika Radha menyangkal menjadi Mukhya, dia tidak bisa memaksanya. Dia meminta untuk bertanya pada Radha sendiri apakah dia berubah pikiran. Radha mengatakan dia sejak menjadi Mukhya. Jatila berteriak putranya akan menjadi Mukhya karena Mukhya harus kuat dan bukan wanita mungil seperti Radha. Jatila menantang bahwa Mukhya Barsana hanya akan menjadi Ayan sebagaimana Kans setelah memilihnya. Krishna mengatakan bahwa seorang raja yang sombong yang hanya melakukan ketidakadilan dan menyusahkan warganya lalu tidak boleh diterima, dan Ayan yang lebih sombong dan hanya ingin menjadi Mukhya untuk hanya memenangkan tantangan dan paling tidak peduli dengan Barsana. Apakah mereka pikir itu keputusan yang tepat? Ayan berteriak, betapa beraninya dia menghinanya. Balaram memperingatkannya untuk tenang ketika Krishna dapat membunuh raja kuatnya Kans. Menghina Ayan bukan apa-apa baginya. Krishna mengatakan seorang Mukhya harus memiliki kerendahan hati, bukan kekuatan otot untuk menjadi
menjaga warganya bersatu dan mencintai warganya. Ia harus memiliki pengetahuan agama dan duniawi. Bertanya kepada Ugrapat, apakah dia mengetahui pengetahuan agama dan duniawi? Ugrapat mengatakan Rada membaca Veda dengan lancar. Nat mengatakan jika dia yakin dengan Rada menjadi mukhya. Ugrapat mengangguk iya. Krishna memahkotai Rada sebagai mukhya Barsana dan memberi pedang. Dia kemudian memberitahu Raja Ugrasen telah mengirim 2 utusannya. Rada memerintahkan untuk memanggil mereka. Balaram mengatakan dia dan Krishna adalah utusan Ugrasen. Krishna menginformasikan bahwa menurut sumber yang dapat dipercaya, Raja Magad Jarasan akan menyerang Mathura. Jadi raja ingin semua desa yang berbatasan dievakuasi untuk tujuan keselamatan, dan karena Barsana adalah Vrindavan juga perbatasan dengan desa. Kedua desa harus dievakuasi. Rada membantah dan mengevakuasi Barsana dan Vrindavan. Ugrapat bertanya apa yang dia katakan. Krishna mengatakan mereka semua membuat mukhya dan harus menerima keputusannya. Rukmini memanggil mata-matanya dan bertanya apakah dia bertemu Krishna. Sepi mengatakan dia tidak bisa, tetapi menemukan bahwa Krishna memainkan bansuri dengan indah. Rukmini memberitahu kalungnya padanya sebagai hadiah. Pembantu bertanya mengapa dia memberikan kalung untuk mata-matai. Rukmini mengatakan dia tidak tahu dan ingin mendengar bansuri Krishna. Sahabat menyarankan untuk memanggil pemain bansuri yang telah mendengar Krishna dan dapat memainkan lagunya. Pemain masuk dan menolak untuk memainkan lagu Krishna karena itu merupakan penghinaan bagi Krishna jika mereka melakukannya. Rukmini semakin terkesan dengan Krishna yang mendengarnya. Balaram bertanya pada Krishna mengapa dia tidak menentang keputusan Rada. Krishna mengatakan keputusannya untuk datang ke sini adalah kemarahan Rada. Dia ingin Rada marah saat dia pindah ke fase kehidupan berikutnya dan tidak bisa melakukan itu tanpa kemarahan Rada. Rada datang untuk menemui Krishna dan bersedih karena tidak menemukannya. Krishna masuk dan memintanya untuk berjanji kepadanya bahwa dia akan menjaga Barsana sebagai pilihan pertama dibandingkan Barsana. Rada berjanji. Krishna mengatakan ini mungkin pertemuan terakhir mereka.